Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas saham lagi, saham yang dalam 1 minggu terakhir ini tren harganya bagus ya, alias trennya sedang naik. Dan menurut pandangan saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, kenaikan trennya masih akan berlanjut sampai ya mungkin kira-kira sampai akhir tahun, insya Allah masih bisa lanjut naik. Nah, apa itu sahamnya? Pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya ya, kami sampaikan lagi, di bulan September ini akan ada special offer tanggal 14 September besok, yaitu di program The Investor Portfolio atau program nabung saham bareng Eros Perwita. Nah, untuk mendapatkan special offernya silahkan teman-teman join di waiting list yang ada dalam kolom komentar yang sudah kami pin ya. Anda masuk melalui link tersebut. Oke, saham yang akan kita bahas pada kali ini adalah saham Indah Kiat Pulp and Paper Product ya, atau saham dengan kode emiten INKP. Nah, sekarang kita lihat dulu nih pergerakan harga saham INKP dalam 1 tahun terakhir ya. Harga saham INKP sendiri di awal tahun sampai kira-kira bulan Juli bergerak di level 8.400 sampai 7.000-an ya, bergerak di situ-situ saja. Sebenarnya di bulan Mei ini sudah mulai akan melanjutkan kenaikan, tapi ternyata di bulan Julinya harga sahamnya ambles ya. Kenapa? Karena ada sentimen negatif, yaitu INKP digugat ya untuk masuk ke PKPU ya, nanti akan kita bahas. Cuman nggak berjalan lama, dalam artian setelah berita tersebut hilang ya, atau setelah sentimen negatif tersebut berangsur-angsur hilang, harga sahamnya kembali naik. Ya, kembali naik dan sampai 1 minggu terakhir ini naiknya cukup kencang ya. Artinya kalau kita ngelihat di posisi sekarang ya. Jadi video ini diambil tanggal 10 September ya, alias penutupan tanggal 9 September 2022. Harga saham INKP ditutup di level 9525. Alias sudah naik sekitar 32% dari bulan Juli. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira ada potensi naik nggak nih? Nah, kira-kira naiknya sampai berapa ya? Oke, kita masuk dulu ke pembahasan analisa fundamentalnya ya. Jadi ini yang pertama, sentimen negatifnya dulu ya. Sentimen negatif yang kuat di bulan Juli kemarin, di mana INKP ini digugat ya. Digugat masuk ke PKPU dengan nilai sekitar 8,8 miliar rupiah. Sebenarnya secara angka ini sebenarnya kecil ya dibandingkan dengan aset INKP yang sudah sangat besar, yang sampai triliunan. Jadi sebenarnya kecil sekali nilainya. Jadi bisa dikatakan PKPU, gugatan untuk masuk ke PKPU ini tidak terlalu berdampak ya untuk kegiatan operasional perusahaan. Oke, kita masuk ke produknya. Jadi INKP ini adalah perusahaan produsen kertas ya, yang memproduksi dari pulp ya. Pulp itu semacam bubur kertas ya, jadi gulungan bahan baku kertas yang sangat besar seperti itu. Kemudian ada kertas budaya dan kertas industri ya. Kertas industri ini sering yang kita pakai di kantor-kantor itu ya, dan juga tisu dan lain-lain. Produksi terbesar di pulpnya ya, di divisi pulpnya. Nah, kalau produk-produk yang sering kita jumpai sehari-hari ya, mungkin produk-produk seperti ini ya, kertas sidu, paperland, signature dan sebagainya ya. Atau ini bisa kita masukkan dalam kertas budaya. Oke. Dari sisi penjualan INKP, perusahaan ini memiliki komposisi penjualan seperti ini ya. Per tahun 2021 ekspornya dominan. Jadi 56% ekspor, 44% lokal. Kemudian kalau kita ngelihat di sisi market ekspornya, ternyata terbesar atau 85% itu ada di kawasan Asia ya. Nah, Asia. Jadi ini Asia tidak termasuk Indonesia pastinya ya, karena Indonesia tadi sudah masuk dalam komponen penjualan lokal. Nah, jadi Asia ini terbesar. Oke, sekarang kita masuk di neracanya ya, dimana kalau kita ngelihat neraca dari INKP ini sangat bagus menurut saya. 10% aset berupa kas. Ya, asetnya sekitar 9,2 miliar dolar dan kasnya sekitar 987 juta dolar ya. Jadi kira-kira kalau kita kurskan dengan kurs dolar saat ini lebih dari 14 triliun ya. Sedangkan tadi nilai PKPU-nya hanya sekitar 8,8
miliar. Oke, kemudian kalau kita melihat kinerja operasional INKP ini yang menarik ya, di mana kinerjanya tumbuh atau naik dibandingkan tahun 2021 lalu. Penjualannya naik 19% dan laba brutonya juga naik 36%. Kemudian di sisi laba bersih ya, laba bersihnya juga naik sekitar 40%. Nah, sekarang kita melihat histori dari pendapatan maupun laba bersih INKP sejak 2014 lalu ya. Dimana secara revenue atau pendapatan dari INKP sendiri sebenarnya nggak begitu tumbuh ya, alias ya dari 2017 sampai sekarang ini ya sekitar 3,8 miliar dolar ya. Sebenarnya naik dibandingkan tahun 2020 ya. Cuman kalau kita bandingkan sebelum pandemi ini kenaikannya masih belum banyak ya. Tapi tetap trennya ini juga naik dari sisi pendapatannya. Ya ngomong-ngomong di tahun 2022 ini adalah proyeksi pendapatan sampai akhir tahun 2022 ya. Nah, kemudian yang menarik adalah dari sisi laba bersihnya. Nah, laba bersih dari INKP ini bagus ya, dimana di tahun 2020 saat pandemi ternyata perusahaan masih bisa menghasilkan laba bersih gitu. Kemudian tahun 2021 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari sisi laba bersihnya, yaitu naik sekitar 80% dibandingkan tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2022 kita proyeksi ya, dengan kenaikan yang konservatif kita memproyeksi, kita optimis bahwa sampai akhir tahun 2022 ini laba bersihnya bisa naik kurang lebih sekitar 50%. Nah, di sini ada lompatan kinerja, terutama lompatan laba bersih. Nah, oke, selanjutnya bagaimana dengan valuasinya? Nah, teman-teman sekalian bisa kita lihat ya, ini adalah histori valuasi dari INKP, di mana balok warna abu-abu ini adalah menunjukkan ekuitas, garis warna merah ini menunjukkan level price to book value atau PBV, kemudian garis warna ungu di bawah ini menunjukkan level ROE ya, atau return on equity. Dari sisi ekuitas, perusahaan dari INKP ini kita melihat setiap tahunnya selalu naik. Artinya ya menurut saya ini perusahaan yang tumbuh yang sehat ketika ekuitasnya juga tumbuh naik. Kemudian dari sisi ROE, ya ROE di garis warna ungu yang paling bawah ini, kalau misalkan labanya tercapai, laba sekitar 790 juta dolar tadi itu tercapai, maka proyeksi ROE sampai akhir tahun 2022 ini adalah sebesar 15%. Yang dimana ini adalah ROE yang naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2020. Jadi kalau ROE naik, maka bisa dikatakan ekspansi dari perusahaan ini berhasil atau berjalan ya. Bisa dikatakan juga perusahaan ini telah memasuki level turnaround-nya. Jadi setelah kinerjanya turun, habis itu naik, kemudian melanjutkan growth-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya kalau ROE ini tercapai sebesar 15%, nah ini sama seperti dengan ROE yang dihasilkan perusahaan tahun 2018 lalu ya, yaitu sekitar 15,59%. Menariknya, untuk harga saat ini di harga 9.525 itu masih menunjukkan level PBV 0,7 kali. Dimana kalau kita melihat di akhir tahun 2018 PBV dari INKP ada di level 1,1 kalinya ya. Nah, jadi dari analisa yang sekilas tadi teman-teman sekalian sebenarnya bisa kita simpulkan sih ya. Yang pertama adalah neraca perusahaan sehat ya, kasnya berlimpah, 10% aset berupa kas ya. Ada sekitar 980 juta dolar. Jadi kalau kita kurskan ya kurang lebih sekitar 14 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan tuntutan dari PKPU yang sebesar 8,8 miliar, ya seharusnya sih itu tidak ada masalah yang besar gitu ya untuk INKP. Kemudian di sisi debt to equity ratio ini juga aman ya, di mana rasio DER-nya ini sebesar 66% ya, jadi masih di bawah 100%. Oke, kemudian yang kedua yang menarik adalah kinerjanya melompat ya, adanya peningkatan kinerja perusahaan. Pendapatan naik 19%, laba kotor naik 36% dan laba bersihnya naik 40%. Kalau misalkan proyeksi kami itu tercapai alias laba sampai akhir tahun ini menyentuh 791 juta dolar, maka proyeksi ROE-nya ada di sekitar 15%, di mana ini adalah ROE yang sama dengan tahun 2018 lalu.
Maka kalau kita ngelihat bahwa kinerja tahun sekarang itu sama dengan kinerja tahun 2018 lalu, nah kita bisa ngelihat nih kira-kira sampai mana harga sahamnya itu bisa naik, kira-kira seperti itu ya. Nah, salah satunya dengan kita ngelihat valuasinya. Harga 9525 saat ini menunjukkan level PBV 0,7 kali dengan PI rasio 4,5 kali. Nah, dan artinya ya menurut saya ini masih valuasi yang murah ya. Kemudian harga 20.000 ya, jadi saya ngelihat di harga tertinggi tahun 2018 itu pernah mencapai level di 20.000. Nah, 20.000 ini sama dengan PBV 1,4 kali dengan PI rasio 9,5 kali. Ya, ini adalah level, bisa dikatakan level optimisnya ya. Cuman sekali lagi, ini bisa tercapai kalau kinerjanya di kuartal berikutnya ini selalu naik. Tapi kalau nanti kinerjanya tiba-tiba turun anjlok ya skenarionya berubah ya. Nah, kita ngelihat nih pergerakan harga saham INKP dalam jangka panjang. Tahun 2022 ini di mana ROE-nya sama dengan tahun 2018, maka seharusnya si angka di kisaran 14.000 ini harusnya gampang dicapai gitu ya. Apalagi kalau kita ngelihat all time high-nya di tahun 2018 yang sebesar 20.000 per lembar sahamnya. Cuman teman-teman sekalian perlu kita ketahui ya, perlu kita sampaikan, yang namanya harga saham dalam jangka pendek ini tidak selalu naik. Alias ketika rally ya, setelah rally harga sahamnya biasanya akan turun dulu sideways. Nah, biasanya akan baru di situ akan melanjutkan kenaikannya ya. Oke teman-teman sekalian, itu sekilas review ataupun pendapat saya pribadi mengenai saham INKP. Dan sekali lagi video ini hanya bersifat informasi umum saja. Saya tidak mengajak membeli, saya tidak mengajak menjual. Ya, semua keputusan di tangan masing-masing dan semua resiko ditanggung oleh masing-masing investor. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.